Yo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya. Ini adalah video ketujuh dari playlist BBMA dari nol sampai mahir ya teman-teman. Ini adalah video yang saya rasa ini paling penting ya guys ya dalam BBMA karena nanti semua video saya, baik video analisa saya harian atau video BBMA Advance atau bahkan video ini nanti di playlist BBMA dari nol ini ketika sudah sampai pada pembahasan cara entry, ini akan dipakai terus guys pembahasan dalam video kali ini. Jadi saya harap teman-teman simak baik-baik ya supaya paham betul-betul dan tidak ada celah dalam pemahaman kalian guys. Kalau kalian paham ini, kalian nanti itu akan bisa entry dengan presisi dan juga bisa exit dengan presisi guys. Jadi kalian akan tahu lah kapan akan terkena SL, kapan ini TP, TP-nya di mana, SL-nya di mana, itu kalian akan tahu guys. Oke, jadi langsung saja kita ke videonya ya teman-teman. Di sini saya seperti biasa akan mengulang-ulang terus pembahasan yang selalu kita ulang-ulang terus ya, yaitu yang pertama ada signal guys. Oke, kedua ada setup. Di sini saya rasa warna biru kurang jreng ya. Di sini akan saya ganti warna merah saja, teman-teman. Nah, untuk signal kita mempunyai ada dua ya, satu dan dua. Yang pertama adalah momentum dan yang kedua adalah CSAK. Ini sudah kita bahas semua ya, teman-teman. Apa itu momentum, apa itu CSAK, dan ya bagaimana ciri-cirinya itu saya rasa sudah gampang sekali. Dan untuk setup ya, di sini ada tiga. Ini adalah lokasi untuk kita entry ya. Yang pertama adalah re-entry, saya singkat RE. Yang kedua adalah extreme, saya singkat EXT. Yang ketiga adalah MHV atau market hilang volume. Nah, dari kelima ini ya, dari kelima ini kita kemarin menambahkan ya guys ya, di ekstrim ada TPW atau TP wajib, ini adalah destinasi dari ekstrim. Nah, dari kelima hal ini yaitu dua signal dan tiga setup itu memiliki tujuan masing-masing guys. Maksudnya gimana? Maksudnya jika terjadi momentum buy, misalnya ya, di sini akan saya kasih garis seperti ini. Misalnya di sini terjadi momentum buy, oke? Nah, ini tujuannya kemana? Tujuannya apakah ke top BB, apakah ke daily, apakah kok ke daily ya, apakah ke low BB atau ke mana gitu, itu ada tujuannya masing-masing ya guys ya. Nah, kita akan mengetahuinya dalam video kali ini. Bukan hanya momentum, tapi dari CSAK, re-entry, extreme MHV, itu semuanya akan saya bahas dalam video kali ini. Nah, sebelumnya, sebelum kita membahas ke itu, ya, kita perlu pemahaman tentang time frame yang digunakan dalam BBMA ya guys ya. Jadi hanya time frame ini yang digunakan dalam BBMA. Ini sebenarnya akan dibahas di playlist, bukan playlist ya, ketika ya di playlist ini, tapi nanti ketika di pembahasan multi time frame. Tapi karena ini sedikit perlu disinggung dalam pembahasan kali ini, makanya akan saya singgung sedikit guys. Jadi nanti dalam BBMA itu akan ada istilah time frame. Di sini saya singkat TF ya guys ya. Ada istilah TF1, TF2 ya, dan juga TF3. Nah, maksudnya gimana? Ya pokoknya nanti ada TF1-nya mana, TF2-nya mana, TF3-nya mana. Itu akan kita ulang-ulang terus ya guys ya. Dan untuk time frame yang digunakan, di sini saya akan mulai dari sini adalah M. M ini adalah monthly ya guys ya, time frame bulanan ya. Kemudian weekly, time frame weekly. Kemudian daily. Setelah daily nanti ada H4. Kemudian H1. Oke, kemudian M15. Oke, kemudian M5 dan M1 guys. Nah, ini hanyalah time frame yang saya gunakan dalam BBMA dan rata-rata orang menggunakan ini ya guys ya. Kita tidak menggunakan M30, M20, M3 itu tidak ya guys ya. Jadi kita hanya menggunakan time frame berikut ini. Nah, kemudian nanti kita akan melihat ini guys, istilah time frame 1, time frame 2 dan time frame 3. Time frame 1 itu adalah time frame untuk kita menganalisa. Misalnya, time frame acuan kita, analisanya kita menggunakan H4. Maka time frame H4 kita namakan time frame 1, dan time frame H1 kita namakan time frame 2. Ya, saya tipu guys. Pokoknya ini kita namakan time frame 2 untuk H1-nya. Oke, dan M15 kita namakan time frame 3. Apakah perlu penggunaan lebih dari 3 time frame? Saya rasa tidak perlu ya guys ya. Saya menggunakan 3 time frame saja sudah sering profitnya.
Nah, sama saja jika diubah, guys. Sama saja jika diubah. Misalkan di sini time frame pertamanya adalah weekly, berarti di sini TF1. Ya udah, berarti daily ini adalah TF2 dan H4 adalah TF3. Oke, saya rasa mudah ya, guys ya. Nah, kemudian ini bisa digunakan di semua ini ya, guys ya. Kalian tinggal urutkan saja mana TF1-nya dan mana TF2 serta TF3-nya. Nah, kemudian nanti akan ada istilah time frame di atasnya. Misalnya, saya pakai time frame acuan H1, di sini saya tulis time frame acuan, maka time frame di atasnya dari H1 apa, guys? Time frame di atasnya dari H1 adalah H4. Jadi, jika nanti saya menganalisa time frame H1 misalnya, kemudian saya bilang time frame di atasnya, maka itu adalah H4. Terus kemudian jika saya bilang time frame di bawahnya, maka itu adalah M15. Sama juga, guys, sama juga nanti di semua time frame akan terjadi seperti itu ya dalam pembahasan saya. Misalnya saya menganalisa di time frame daily, ini adalah time frame acuan saya. Ketika saya bilang time frame di atasnya, maka yang dimaksud adalah time frame weekly. Ya, sama juga jika nanti saya bilang time frame di bawahnya, maka itu adalah time frame H4. Jadi ini adalah urutan-urutan dari time frame yang digunakan dalam BBMA ya, guys ya. Semoga bisa difahami dengan baik. Oke, di sini kita akan langsung saja membahas tentang inti dari video kali ini, yaitu destinasi. Yang pertama kita akan membahas signal dulu ya, guys ya. Signal ada dua, dan yang pertama adalah momentum. Oke, nah momentum ini dibagi menjadi dua, yaitu momentum buy dan momentum sell. Tujuannya kemana? Tujuan dari momentum buy ini akan saya kasih panah ini, tandanya atau artinya adalah destinasinya ya, guys ya. Untuk momentum buy tujuannya adalah top BB, oke. Top BB di time frame atasnya, guys. Nah, untuk momentum sell tujuannya adalah low BB di time frame atasnya. Maksud saya time frame bawahnya, maaf saya salah. Oke. Paham ya? Ini cukup rumit, guys, tapi saya rasa nggak terlalu sulit juga ya. Intinya kalau ada momentum, dia tujuannya adalah ke top BB atau low BB time frame atasnya atau time frame bawahnya. Maksudnya tujuan ini apa? Kalian harus screenshot ini ya, guys ya, di screenshot dulu. Nah, maksudnya tujuan ini apa? Jadi candle itu pasti akan menuju tujuannya, guys. Pasti akan menuju tujuannya. Maksud saya, jika misalnya terjadi momentum buy, misalnya di sini saya coret-coret ya. Misalnya terjadi momentum buy di H4, maka dia tujuannya adalah akan ke area top BB. Top BB di mana, guys? Top BB daily, yaitu top BB time frame atasnya. Jadi, jika di H4 ini terjadi momentum buy, maka dia pasti akan menuju top BB daily. Nah, masalahnya nanti di daily ini akan terjadi momentum atau tidak, itu masalah hal lain. Yang penting dia harus menuju destinasinya dulu. Jika nanti di time frame daily berhasil membuat momentum, maka dia akan menuju top BB di time frame atasnya, yaitu weekly. Jika tidak mampu membuat momentum, maka dia akan menjadi MHV. Nah, MHV tujuannya kemana? Itu nanti akan kita bahas ketika membahas di tujuan dari MHV. Intinya, ini momentum tujuannya adalah seperti ini. Oke guys, kita akan langsung menuju contohnya saja ya teman-teman. Nah, di sini saya perlihatkan di Euro USD di time frame H4 ya guys ya. Di area yang saya tandai kotak ini kan terjadi momentum buy. Ya, momentum buy yang berterusan. Kenapa ini momentum buy? Karena ada candlestick yang close di atas top BB. Berarti ini momentum buy. Kalau momentum buy di time frame H4, maka tujuannya adalah area top BB di time frame daily. Kita akan geser ke time frame daily, apakah dia berhasil mencapai top BB di daily. Kita akan cek di area yang kita tandai kotak tadi, guys. Nah, di sini kalian bisa lihat di time frame daily dia sudah mencapai area top BB di area sini kan. Maksudnya sudah tercapai. Nah, setelah tercapai area top BB daily, ternyata dia membuat momentum lagi. Nah, ketika terjadi momentum di time frame daily, maka tujuannya adalah top BB di time frame atasnya, yaitu time frame weekly. Kita akan coba lihat di time frame weekly. Nah, di time frame weekly, dia sudah mencapai area top BB di area sini. Jadi, memang tidak harus pas banget di garis top BB-nya ini ya guys ya. Karena top BB, low BB, dan mid BB, dia itu tidak statis, tapi dia dinamis ya guys ya. Dia bergerak naik turun seperti ini. Jadi cukup ini sudah mencapai areanya. Di sini kan sudah mencapai area top BB di time frame weekly, maka sudah
sudah cukuplah untuk mencapai dari destinasi di time frame daily tadi. Paham ya guys ya? Jadi kenapa dia mencapai top BB weekly? Karena ini untuk mencapaikan destinasi dari momentum di time frame daily tadi. Jika nanti ternyata time frame weekly dia berhasil membuat momentum lagi, maka dia tujuannya adalah ke top BB time frame atasnya, yaitu time frame monthly. Oke, jika ini nanti tidak mampu membuat momentum, maka dia menjadi MHV. Dan MHV tujuannya kemana? Tujuannya adalah ke mid BB, guys. Itu belum kita bahas, tapi nanti akan kita bahas. Kita fokus ke momentum dulu. Paham ya, guys ya? Nah, selanjutnya kita akan coba mencari yang contoh untuk momentum sell, ya. Nah, di sini kalian bisa lihat, teman-teman, di area sini kita melihat ada momentum sell ya, guys ya. Ini masih di H4 Euro USD. Ingat, momentum sell tujuannya adalah area top BB, area low BB maksud saya di time frame atasnya. Jika ini H4, maka kita akan lihat daily dan tujuannya adalah dia akan ke area low BB di time frame daily ya guys ya. Di area yang kita kotakin tadi, kita akan lihat di area sini. Nah, di sini kalian bisa lihat dia sudah mencapai area low BB di time frame daily ya guys ya. Jadi ini adalah sudah mencapai tujuan dari momentum sell di time frame H4 tadi. Oke, saya rasa cukup mudah ya guys ya. Intinya pokoknya jika momentum di suatu time frame itu tujuannya adalah top BB atau low BB dari time frame di atasnya atau time frame di bawahnya. Oke, saya rasa cukup mudah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang CSAK. Kita sudah selesai membahas momentum, sekarang kita akan membahas tentang CSAK. Nah, CSAK ini dibagi dua juga ya guys ya, yaitu ada CSAK buy dan juga ada CSAK sell. Kalian harus benar-benar teliti ya guys ya, supaya tidak salah mana yang itu CSAK dan mana yang bukan CSAK. Di sini ada yang buy dan di sini ada yang sell. Untuk CSAK sell tujuannya adalah low BB. Ya, ini tidak menggunakan multi time frame guys. Yang menggunakan multi time frame hanya momentum saja ya. Jadi untuk selainnya CSAK, Extreme, MHV, dan juga Reentry itu kita menggunakan time frame satu saja. Oke, jadi CSAK di suatu time frame, CSAK sell itu tujuannya adalah low BB, dan untuk CSAK buy itu tujuannya adalah top BB. Oke, ini sangat mudah ya guys ya, dan ini sangat banyak sekali contohnya. Kita akan kasih contoh saja. Nah, di sini sudah langsung kita temukan di candle yang ini, kalian bisa lihat ini adalah CSAK, atau kalian juga bisa pakai yang inilah. Kenapa CSAK? Karena candlestick-nya berhasil close melewati mid BB di area sini dan juga bisa melewati semua MA5, MA10. Nah, kalau sudah terjadi CSAK di candle yang saya tandai kuning ini, maka dia pasti akan naik untuk ke area low BB. Maksud saya top BB ya, top BB di area sini. Ya, jadi CSAK buy itu pasti akan menuju area top BB dan untuk CSAK sell maka dia pasti akan menuju area low BB. Itu banyak sekali contohnya dan ini berlaku di semua time frame ya guys ya. Kita akan coba geser saja ke time frame H1 apa yang terjadi. Nah, misalnya di sini langsung ketemu ya. Di sini kita bisa lihat ada CSAK. CSAK-nya adalah garis ya yang saya kasih garis kuning ini ya guys ya, bukan yang sebelumnya. Kenapa? Karena hanya candle inilah yang dia berhasil close melewati mid DB dan juga melewati semua MA. Dia close di bawah sini ya, jadi dia adalah CSAK. Dan dia CSAK sell. Untuk CSAK sell tujuannya adalah ke area low BB di bawah sini. Nah, nanti kalau sudah low BB, dia akan tergantung guys, dia berhasil membuat momentum atau tidak. Kalau dia berhasil membuat momentum, maka dia akan menuju destinasi dari momentum. Momentum sell tujuannya adalah area low BB di time frame atasnya. Jadi nanti akan berkesinambungan terus ya guys ya. Pokoknya jika terjadi CSAK, maka dia pasti akan menuju top BB atau low BB. Itu aturannya ya guys ya. Misalnya di sini di candle ini terjadi CSAK buy dan kemudian dia naik ke area top BB. Oke, dan ini selalu terjadi di manapun guys. Di area sini ya, di area sini kita menemukan CSAK sell dan dia juga menuju area low BB. Oke, saya rasa cukup mudah ya teman-teman untuk CSAK. Dan tentu saja ada yang namanya missing capture ya guys ya. Missing capture itu biasanya dia membuat CSAK tapi dia tidak menuju tujuannya. Misalnya candle yang ini.
Candle yang hijau ini, yang saya tandai garis kuning ini, dia akan membentuk CSAK. Tapi dia cuma naik sedikit, tidak sampai area top BB, tapi sudah terjun lagi. Kemudian di sini dia membentuk CSAK sell, baru dia menuju tujuannya area low BB. Ya, kemudian di sini dia membentuk CSAK buy lagi, dan dia menuju tujuannya area top BB. Walaupun nggak sampai-sampai banget, tapi ya udah sampai ke area top BB lah guys. Dan di sini akhirnya sampai juga ya area top BB, karena seperti yang saya bilang tadi, top BB itu adalah areanya dinamis, tidak statis. Dia berubah-ubah terus ya guys ya, semua BB itu. Nah, yang saya maksud missing capture itu, ya kadang market itu memang suka-suka dia guys. Dia itu tidak selalu memberikan seperti apa yang kita inginkan ya. Jadi kadang ada aja lah yang tidak sesuai dengan analisa, tapi rata-rata itu akan sesuai dengan analisa. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita sudah membahas tentang momentum dan juga tentang CSAK. Sekarang kita akan berlanjut ke ini ya guys ya, ke setup. Ada tiga, yaitu re-entry, MHV, dan extreme. Yang pertama kita akan membahas tentang re-entry, karena ini adalah yang paling penting dalam BBMA guys. Karena re-entry ini setup paling kuat ya dalam BBMA. Re-entry ini sama juga, dia ada yang re-entry buy dan juga ada re-entry sell. Nah, re-entry ini bisa digunakan untuk re-entry momentum ataupun re-entry CSAK ya guys ya. Jadi sama saja, pokoknya re-entry momentum atau re-entry CSAK itu sama saja untuk tujuan dan destinasinya. Oke, di sini akan saya tulis re-entry momentum atau CSAK. Supaya tidak salah paham ya. Semuanya baik itu momentum atau CSAK tetap kita namakan re-entry dan tujuannya sama guys. Untuk re-entry buy tujuannya adalah area top BB. Ini sama dengan CSAK ya guys ya. Dan untuk re-entry sell tujuannya adalah area low BB. Ini sudah pasti bagus seperti ini guys. Oke, karena cukup mudah, kita akan langsung saja menuju contohnya ya teman-teman. Oke, di sini misalnya, di sini, oke, di situ kurang bagus. Nah, di sini ada yang cukup bagus guys. Di sini kita mendapatkan re-entry. Ini re-entry apa? Ini re-entry setelah momentum yang ada di area sini. Oke, nah re-entry ini adalah re-entry buy, dan re-entry buy tujuannya adalah ke area top BB. Dan dia sudah mencapai areanya top BB. Nah, top BB mencapai ekstrim, menjadi ekstrim kan ketika MA5 keluar dari top BB seperti ini. Nah, nanti kita akan bahas juga ekstrim tujuannya kemana. Yang penting kita tahu dulu bahwa re-entry di area sini, ini adalah re-entry buy, maka tujuannya adalah ke area top BB, dan dia sudah benar-benar menuju area top BB. Oke, itu untuk re-entry ya. Nah, di sini kalian juga bisa lihat lagi ada re-entry buy setelah momentum dan dia menuju top BB. Oke, dan di sini ada re-entry lagi dan dia menuju top BB. Oke, dan di sini kalian bisa lihat ada re-entry lagi di area sini dan dia menuju top BB. Dan ketika top BB dia tidak mampu menembus, maka dia menjadi MHV. MHV tujuannya kemana? Nanti akan kita bahas. Yang penting kita fokus dulu di video kali ini adalah video untuk menunjukkan destinasi dari sebuah re-entry. Kalau kalian perhatikan di area sini ada re-entry sell, ini adalah re-entry setelah CSAK di sebelah sini guys. Nah, re-entry ini tujuannya adalah ke area low BB dan dia juga berhasil menuju area low BB ya, karena itu adalah re-entry sell. Oke. Nah, di sini kalian juga lihat di sini ada re-entry sell. Ini re-entry apa? Ini adalah re-entry sell setelah terjadinya momentum di sebelah sini. Re-entry sell tujuannya adalah ke area low BB dan dia juga berhasil menuju ke area tujuannya. Ya. Nah, di sini ada re-entry buy dan tujuannya adalah top BB. Nah, dia bisa menembus top BB. Dan dia akan dia menembus dan menjadi momentum. Nah, kita akan menggunakan teori yang tadi guys. Momentum tujuannya adalah ke area top BB time frame atasnya. Nanti akan saling berkesinambungan. Di sini ada re-entry, tujuan re-entry adalah top BB. Ya. Gampang ya guys ya, saya rasa cukup mudah. Nah, setelah membahas re-entry, kita akan membahas masih dua pembahasan lagi, yaitu ekstrim dan ini ya guys ya, dan MHV. Sekarang kita akan bahas ekstrim dulu. Ekstrim. Ekstrim tujuannya hanya satu guys, yaitu TP wajib. Ya, TP wajib. TP wajib ini di area MA5, MA10. Ini sangat gampang sekali ya guys ya. Di sini saya contohkan langsung ketemu ya. Di sini ada ekstrim. Ini apa? Ini adalah ekstrim buy ya guys ya, karena yang keluar adalah MA5 low, keluar dari low BB. Ya, ini adalah ekstrim buy. Tujuannya kemana? Tujuannya TP wajib.
TP wajib itu adalah area MA5, MA10 berlawanan, guys. Jika yang keluar ini adalah MA5, MA10 low, maka area TP wajibnya adalah MA5, MA10 high di area sini. Jadi ketika terjadi ekstrim, dia pasti akan naik minimal sampai ke area ini, guys, TP wajib. Nah, tapi di sini ternyata dia membuat CSAK, ya udah berarti dia akan menuju destinasi selanjutnya. Destinasi dari CSAK adalah ke area top BB. Oke, paham ya, guys ya? Kita akan coba cari lagi yang namanya ekstrim. Di sini kalian bisa lihat di sini ada ekstrim, yaitu ketika MA5 low ya keluar dari top BB, berarti ekstrim sell. Tujuannya kemana? Tujuannya adalah ke area TP wajib. TP wajib adalah area MA5, MA10 yang berlawanan. Kalau yang keluar adalah MA5 high, maka TP wajibnya adalah area MA5, MA10 low di area sini. Nah, ternyata dia lanjut membuat CSAK. Kalau dia membuat CSAK, maka dia pasti akan turun ke area low BB di sebelah sini. Dan karena dia tidak mampu menembus, maka dia akan naik. Oke. Nah, tidak mampu menembusnya ini, maka kita akan sebut sebagai apa, guys? Sebagai MHV. Nah, itu adalah pembahasan terakhir kita dalam video kali ini, yaitu tujuan dan destinasi dari MHV. Oke. Tujuan dan destinasi dari MHV adalah ke mid BB, guys. Ke mid BB. Semuanya, guys, baik MAV sell atau MAV buy itu tujuannya ke mid BB. Jadi jika ada candle yang dia tidak mampu menembus top BB atau low BB, maka dia pasti ke area mid BB, guys. Oke, di sini akan saya hapus dulu untuk memudahkan, dan mungkin kita perlu ganti time frame ya, guys ya, supaya menunjukkan bahwa ini bisa digunakan di semua time frame. Sini saya akan menggunakan M15 dan di sini langsung ketemu, guys. Di sini kalau kalian perhatikan ada MHV ya. MHV adalah ketika tidak ada candlestick yang berhasil menembus low BB. Ya, ini namanya MHV buy. Karena kalau dia berhasil menembus di sini, maka dia menjadi momentum sell. Karena dia tidak mampu menembus, maka ini dinamakan MHV. MHV buy. Tujuan dari MHV adalah ke area mid BB. Jadi minimal dia pasti akan ke area mid BB di sebelah sini, guys. Nah, di sini kalian lihat ternyata dia berhasil membuat CSAK. Kalau membuat CSAK buy berarti dia tujuannya ke adalah area top BB. Sama ya, guys ya. Nah, di sini memang ada momentum. Nah, inilah yang saya bilang tadi tidak terlalu cantik, guys. Nah, di sini candle setelahnya dia tidak mampu menembus. Kalau kita katakan ini MAV, ya udah dia akan ke area mid BB seperti ini. Oke, saya rasa cukup mudah ya, guys ya. Dan di sini ada beberapa candle. Di sini candle yang ini dia tidak mampu menembus low BB ya. Maka dia akan naik dulu ke area mid BB. Nah, setelah membuat re-entry di sebelah sini, dia turun lagi ke area sini dan dia tidak mampu menembus low BB. Dia jadi MAV lagi, maka dia akan menuju mid BB. Nah, terkait dari mid BB dia akan kemana, itu urusan lain, guys. Nah, di sini kalian juga bisa lihat, di sini ada MAV. Oke. Ada MAV, dia tidak mampu menembus top BB, terus kemudian dia turun untuk menuju tujuannya yaitu area low BB. Oke, sama saja ya, guys ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ini apa? Ini ekstrim ya. Tujuannya kemana? Tujuannya adalah ke area TP wajib. Ternyata dia naik lagi dan membentuk CSAK buy di area sini. Kalau ada CSAK buy, maka dia akan menuju top BB. Oke, setelah sampai top BB, ternyata di area sini dia tidak mampu menembus, ya, tidak mampu membuat momentum, maka dia menjadi MAV. Setelah MAV, dia akan menuju tujuannya yaitu area mid BB. Setelah menuju tujuannya, ternyata dia membuat CSAK sell. Kalau udah membuat CSAK sell, maka dia akan ke area low BB. Oke, itu penggabungan dari semua yang sudah kita pelajari dalam video kali ini ya, guys ya. Saya rasa cukup sekian dulu, semoga membantu ya teman-teman. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.